pembelajaran merupakan proses penting dalam mengubah perencanaan menjadi tindakan nyata di kelas untuk mencapai tujuan belajar. Para ahli seperti Ari Kunto, Suprijo, dan Handayani menegaskan bahwa penerapan bukan hanya langkah teknik, tetapi proses adaptif yang harus disesuaikan dengan kondisi kelas, karakteristik peserta didik, serta tujuan pembelajaran. Tantangan pendidikan saat ini seperti perkembangan teknologi, perubahan karakter siswa, dan tuntutan peningkatan kualitas pembelajaran menuntut guru memilih metode yang mampu mendorong keaktifan dan keterlibatan siswa, bukan hanya berpusat pada guru. Pembelajaran kooperatif hadir sebagai pendekatan yang efektif karena memberi ruang bagi siswa untuk bekerjasama, berdiskusi, dan saling memberi umpan balik. Salah satu metode kooperatif yang menonjol adalah Group Investigation atau GI, yang menekankan penyelidik kelompok melakukan pemilihan topik, pengumpulan informasi, analisis data, hingga penyajian hasil. Pendapat dari saran Huda Trianto dan Dian menunjukkan bahwa GI tidak sekedar kerja kelompok biasa, tetapi model yang melatih siswa berperan sebagai peneliti kecil yang aktif, mandiri, dan kolaboratif. Penerapan GI terbukti mampu meningkatkan kemampuan interaktif siswa melalui diskusi terarah dan kerjasama kelompok. Selain itu, proses penyidik dalam GI juga mendukung berkembangnya kemampuan bernalar kritis seperti merumuskan masalah, menilai kemampuan bernalar kritis, dan menilai informasi, menganalisis data, serta mempertahankan argumen berdasarkan bukti. Dengan demikian, GI merupakan metode yang potensial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih partisipasif, komunikasi, dan berpikir kritis. Identifikasi masalah. Yang pertama, masih rendahnya kemampuan interaktif peserta didik selama proses pembelajaran. Yang kedua, kemampuan bernalar kritis siswa yang belum berkembang secara optimal. Yang ketiga, pembelajaran yang digunakan guru cenderung berpusat pada guru. Yang keempat, kurangnya penggunaan metode pembelajaran kooperatif berbasis investigasi. Yang ketiga itu pembatas masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada penerapan metode Group Investigation atau GI sebagai model pembelajaran kooperatif yang digunakan dalam kegiatan belajar di kelas. Yang kedua, akses kemampuan yang dilakukan dibatasi pada kemampuan interaktif peserta didik, mencakup kemampuan berdiskusi, bertanya, menanggapi pendapat, serta berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, penelitian tidak membahas seluruh model pembelajaran kooperatif, tetapi hanya menelaah efektivitas GI dalam konteks peningkatan kemampuan interaktif dan bernalar kritis. Yang keempat, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode Group Investigation atau GI dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagaimana penerapan metode GI dalam mendukung kemampuan interaktif peserta didik. Yang ketiga, bagaimana penerapan metode GI dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Yang kelima, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan metode GI dalam proses pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan metode GI dalam mendukung kemampuan interaktif peserta didik. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana penerapan metode GI dalam meningkatkan kemampuan peserta didik bernalar kritis. Kajian teori. Yang pertama, Group Investigation. Pengertian GI. Group Investigation atau GI merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Saran dan Sharon. Model ini menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar melalui proses penyelidikan terhadap suatu topik yang mereka pilih sendiri. Dalam GI, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi aktif mencari, menginvestigasi, menganalisis, dan mempresentasikan temuan mereka. Pendekatan ini merupakan proses belajar lebih bermakna karena siswa terlibat langsung dan membangun pengetahuannya sendiri. Mereka bekerja dalam kelompok yang demokratis, bertanggung jawab terhadap hasil belajar bersama. Langkah-langkah GI. Langkah menurut Sharon dan Saran, pemilihan topik siswa melalui topik yang diminati dalam ruang lingkup materi pembelajaran. Perencanaan kerjasama kelompok, merumuskan tugas, pembagian peran, dan sumber informasi. Implementasi investigasi kelompok, mengumpulkan data, berdiskusi, menganalisis, dan menyusun laporan.
mengorganisasi dan penyusunan laporan akhir kelompok, menyusun hasil investigasi dalam bentuk laporan atau presentasi. Presentasi kelompok menyajikan hasil kepada kelas. Evaluasi guru dan siswa melalui proses dan hasil kerja kelompok. Yang kedua, menurut Slavin, mengidentifikasi dan topik dan membentuk kelompok. Guru menjelaskan tugas, kemudian siswa membentuk kelompok sesuai minat, merencanakan investigasi kelompok, menentukan pertanyaan penelitian, strategi pengumpulan informasi dan pembagian tugas, melakukan penyelidikan kumpulan data, membaca sumber, observasi, wawancara atau diskusi kelompok, mengkoordinasikan dan mengintegrasi informasi kelompok, mengolah informasi menjadi kesimpulan, presentasi kelompok, penyampaian hasil di depan kelas, penilaian dan refleksi guru menilai baik proses maupun produk investigasi. Implementasi group investigation atau implementasi menurut guru berperan sebagai fasilitator bukan pemberi informasi utama. Siswa bekerja secara kolaboratif, melakukan penyelidikan dengan mengakses berbagai sumber, misalnya buku, artikel, internet, dan wawancara. Penekanannya adalah kemampuan komunikasi, diskusi, penyelesaian masalah, dan pemikiran kritis melalui investigasi mendalam. Implementasi menurut Slavin, GI diterapkan dengan memberikan ruang bagi siswa untuk menentukan sendiri pertanyaan investigasi. Kegiatan belajar berfokus pada keterlibatan aktif siswa untuk menganalisis permasalahan, mengevaluasi informasi, serta mempresentasikan hasil secara argumentatif. Model ini sangat efektif meningkatkan kemampuan interaktif melalui presentasi, diskusi, dan kolaborasi, dan bernalar kritis melalui pengolahan dan penilaian informasi. Selanjutnya, kemampuan interaktif. Kemampuan interaktif dapat dipahami sebagai keterampilan peserta didik untuk terlibat aktif dalam komunikasi dua arah selama proses pembelajaran. Kemampuan ini terlihat ketika peserta didik mampu berbicara, mendengarkan, menanggapi pendapat, bertanya, serta membangun percakapan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Interaksi yang muncul bukan sekedar percakapan biasa, tetapi komunikasi yang memiliki tujuan untuk memahami dan menyelesaikan tugas pembelajaran secara bersama-sama. Kemampuan interaktif sangat penting karena membuat pelajaran tidak berjalan satu arah. Peserta didik tidak hanya mendengarkan, tetapi terlibat dalam kegiatan tanya jawab, diskusi, dan pertukaran ide. Dengan demikian, peserta didik mudah memahami materi karena turut mengolah informasi melalui pembicaraan dan dialog dengan teman maupun guru. Interaksi juga membangun keberanian siswa untuk menyampaikan pendapat dengan orang lain. Yang ketiga, kemampuan bernalar kritis. Kemampuan bernalar kritis merupakan salah satu kompetensi berpikir tingkat tinggi yang menekankan pada kemampuan peserta didik untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan secara logis. Berdasarkan informasi yang valid secara teoritis, kemampuan ini berakar dari pandangan ahli seperti Ennis, Paul, dan Elder, serta Fisher yang menyatakan bahwa kemampuan bernalar kritis merupakan proses mental terstruktur untuk menentukan apa yang harus diyakini maupun dilakukan. Peserta didik yang mampu bernalar kritis akan menunjukkan kemampuan memilih informasi, menilai keakurat data, melihat hubungan sebab akibat, serta mengevaluasi alternatif solusi secara sistematis. Dalam konteks pendidikan, kemampuan bernalar kritis menjadi penting karena membantu peserta didik memahami konsep secara mendalam, tidak berhenti pada hafalan saja. Pembahasan bagaimana penerapan metode group investigation atau GI dalam proses pembelajaran. Penerapan metode GI dalam proses pembelajaran dilakukan dengan menginterpretasikan prinsip utama pembelajaran kooperatif berbasis penyelidikan. Prosesnya menempatkan siswa sebagai subjek aktif yang menentukan topik, merencanakan investigasi, melakukan pencarian informasi, menganalisis data, dan mempresentasikan hasilnya.
Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya pembelajaran tanpa mendominasi proses. Secara praktis, penerapan GI dimulai ketika guru memperkenalkan tema pelajaran dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih topik sesuai minat. Setelah terbentuk kelompok, siswa merancang langkah kerja, membagi tugas, dan mencari sumber belajar yang relevan. Tahap ini, pembelajaran terjadi pada proses investigasi di mana siswa melakukan kegiatan seperti membaca, wawancara, diskusi kelompok, observasi, hingga pengumpulan data lapangan. Hasil investigasi kemudian dianalisis bersama untuk menghasilkan kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan atau media presentasi. Di akhir pembelajaran, kelompok mempresentasikan temuan di depan kelas dan mendapatkan tanggapan dari guru maupun teman kelas. Evaluasi meliputi proses kerjasama, kualitas analisis, dan kemampuan siswa dalam menyajikan informasi. Dengan demikian, GI bukan hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga pada proses interaktif dan penyelesaian yang melibatkan seluruh anggota kelompok. Yang kedua, bagaimana penerapan metode GI dapat mendukung kemampuan interaktif peserta didik. Penerapan GI sangat efektif dalam mengembangkan kemampuan interaktif peserta didik karena model ini menempatkan komunikasi dan kerjasama sebagai inti kegiatan pembelajaran. Dalam GI, seluruh tahap mengharuskan siswa berinteraksi secara intens, baik dalam kelompok maupun di depan kelas. Saat kelompok merencanakan investigasi, siswa berdiskusi untuk menentukan topik, merumuskan pertanyaan, menempatkan strategi, serta membagi peran. Proses ini menuntut siswa untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan gagasan anggota lain, melakukan negosiasi, serta menyepakati keputusan bersama. Interaksi tersebut memperkuat kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal. Selanjutnya, ketika investigasi berlangsung, siswa saling bertukar informasi. Selanjutnya, kesimpulan. Penerapan metode Group Investigation atau GI terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kemampuan interaktif dan bernalar kritis pada peserta didik. Melalui langkah-langkah GI yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif, mulai dari perumusan masalah, pembentukan kelompok, investigasi, analisis temuan, hingga presentasi, peserta didik memperoleh kesempatan luas untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan membangun pengetahuan secara mandiri. Saran, guru perlu merancang topik investigasi yang relevan dan menantang, sehingga siswa terdorong untuk berpikir kritis dan aktif berinteraksi selama proses pembelajaran GI. Guru disarankan memberikan pendampingan terstruktur, terutama pada tahap investigasi dan analisis, agar proses berpikir siswa tetap terarah dan hasil investigasi lebih berkualitas. Presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.